Halo guys, apa kabar nih? Ketemu lagi kita ya di pertemuan keberapa ya? Kedua sama aku sih. Jadi, perkenalkan, nama aku Kak Axel, dan hari ini kakak ingin ngajarin kalian tentang suatu pelajaran IPA yang mungkin nih kalian tunggu-tunggu banget sih kalau saya bilang ya. Itu adalah alat optik. Jadi, ini ada berapa orang nih? 28 ya? Oke, sekarang um, yang bisa on cam, tapi kalau yang mungkin keadaannya lagi nggak bisa on cam, jadi nggak apa-apa. Oke? Yuk, yang bisa on cam aja. Karena kalau on cam pasti kelihatan dong orang-orang mau siap belajarnya gitu kan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin, berdoa dicukupkan. Oke, udah pada siap semuanya untuk belajar? Siap, Kak. Siap. Nah, bagus. Bentar, kakak mau share screen dulu ya. Oke, jadi ini adalah cahaya dan alat optik. Nanti untuk modulnya latihan soal nanti akan kakak drop nanti di akhir pertemuan hari ini, atau nanti mungkin kakak bisa drop di Zoom chat. Jadi pertama kita ngomongin cahaya dulu. Jadi cahaya itu apa sih Kak? Cahaya itu adalah merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Jadi cahaya itu dia apa ya? Dia dapat merambat. Jadi tanpa medium, kalau misalnya kita lihat di kesadaran kita itu, kita bisa lihat cahaya gitu. Cahaya matahari, mungkin dari cahaya dari lampu, dan lain-lain. Nah, itu namanya cahaya. Ya, dan merambat tanpa melalui medium. Beda sama kayak suara dan juga benar-benar kayak suara tuh beda ya. Kalau suara itu dia pakai medium, tapi kalau misalnya cahaya nggak pakai medium pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia bisa bisa terlihat gitulah, bisa merambat tanpa melalui medium. Nah, jadi di cahaya ini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat cahaya itu ada 3. Itu adalah pertama merambat lurus, ya. Kalau misalnya kita lihat di keseharian kita itu kan cahaya itu selalu merambat lurus ya. Nggak mungkin kayak kayak nggak lurus gitu, nggak mungkin. Tapi dia selalu merambatnya lurus. Terus yang kedua itu dia dapat dipantulkan. Nah, pemantulan dari cahaya itu ada 2. Ada yang pemantulan teratur, ada yang juga pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur kita bisa lihat di sini, ya. Pemantulan teratur itu dia mantulnya di suatu bidang yang rata. Ya, ingat ya. Dia pemantulannya di suatu bidang yang rata. Jadi kalau diminta sebuah cahaya terus dipantulin di suatu bidang yang rata, itu akan selalu memantul. Ya, mantulnya juga teratur tuh. Teratur, dan teratur. Beda lagi sama kalau pemantulan baur. Kalau pemantulan baur itu dia mantulnya di bidang yang acak-acakan bidangnya. Ya, bisa dilihat dari sini. Contohnya tuh kalau pemantulan baur itu biasanya ini ya, kayak air. Air itu dia pemantulannya kan, dia kan permukaannya kan agak acak-acakan ya. Jadi dia pemantulannya baur. Kalau misalnya pemantulan teratur itu contohnya kayak kaca datar gitu. Kaca datar gitu, itu dia bisa pemantulan teratur. Terus yang ketiga dapat dibiaskan. Nah, kalian pernah nggak taruh pensil kalian di dalam suatu gelas yang berisi air? Pernah nggak? Ayo. Pernah, Kak. Pernah. Siapa nama kamu tadi? Gadis ya? Gadis, aku mau nanya, waktu kamu cemplungin pensil itu ke dalam air, itu pensilnya bengkok apa lurus? Apa gimana keadaan dari pensil itu? Halo gadis. Pensilnya kelihatan kayak patah, Kak. Oh, patah. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari sifat-sifat cahaya juga ya, yaitu adalah jika misalnya kalian taruh pensil di dalam gelas yang berisi air atau wadah yang berisi air, itu kalau bisa kita taruh pensilnya, itu pasti yang dalam airnya akan kayak
sedikit bengkok gitu. Kayak gini nih, tuh. Ya. Udara sama air, terus sebaliknya kayak gini. Nah, gini kita akan coba menerapkan lebih dalam lagi. Jadi kayak pensil itu dia itu cahayanya dari udara sampai ke dalam air gitu. Nah, ini adalah dibiasakan tuh pokoknya dia selalu dibelokkan atau selalu dibengkokkan lah gitu. Nah, kalau misalnya satu nih yang mendekati garis normal itu adalah cahayanya dari udara. Terus dia masuk ke air karena cahaya dari udara itu masuk ke air. Nah, berarti itu selalu si si cahayanya itu selalu mendekati garis normal, nih ya. Kan dia awalnya dari sini nih. Set, bisa aku gambar. Dari sini, set, dia bukan kayak gini. Tapi dia malah mendekati garis normal. Karena indeks air itu kalau nggak salah lebih tinggi daripada indeks dari udara. Nah, sebaliknya lagi, kalau misalnya dia dari air ke udara. Oh ya, ini for your information aja. Kalau misalnya udara itu ada indeks biasnya. Indeks biasnya udara itu 1. Kalau air itu nanti mungkin tergantung soalnya itu biasanya ada 1,5 atau berapa gitu. Tapi itu pelajaran SMA sih. Jadi kalau misalnya menjauhi garis normal, itu dia bergeraknya dari air ke udara. Nah, setiap dia melewati batas ini, ya, misalnya dari air ke udara, nah itu pasti udara dia langsung menjauhi garis normal, bukan kayak lurus ataupun mendekati garis normal, beda sama yang dari udara ke air. Jadi kalau misalnya kakak simpulin, udara ke air sama dengan cahayanya mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dari air ke udara, itu cahayanya selalu menjauhi garis normal. Ya. Oke, gini. Jadi kalau udara ke air, dia selalu mendekati garis normal, tapi kalau misalnya air ke udara, itu selalu menjauhi garis normal. Nah, itu adalah contoh sifat dari dapat dibiaskan. Setelah ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut ke sebab berikutnya? Oke, mungkin udah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke cermin. Cermin pertama adalah cermin datar. Jadi cermin datar itu merupakan cermin yang memiliki permukaan datar, ya. Permukaan ini datar. Jadi permukaannya kalau misalnya kalian ngaca gitu di kamar kalian atau di toilet kalian, itu cermin datar kan. Nah, jadi kalian bisa melihat bayangan kalian di situ, kalian lagi make up atau kalian lagi beres-beres atau lagi rapiin rambut dan lain-lain seperti itu kalian pasti pakai cermin datar. Nah, sifat bayangan dari cermin datar itu ada 3. Pertama itu dia selalu bayangannya maya. Dia bayangannya maya atau dia terletak di belakang cermin. Jadi kalau misalnya cermin datar itu dia bayangannya itu sifatnya maya dan terletaknya di belakang cermin. Kedua adalah jarak benda atau S itu sama dengan jarak bayangan atau S aksen. Jadi misalnya ini ke cermin datar. Nah, terus ada ini misalnya kita lagi ngaca nih. Ya. Ini bagian depan ya. Ini bagian depan cermin. Ini belakang cermin. Nah, ini misalnya kita lagi ngaca. Misalnya ini itu jaraknya berapa ya? 5 cm, misalnya gitu. Nah, otomatis karena dibilang dari sifat itu adalah jarak bendanya itu sama dengan jarak bayangan, itu berarti sama, bayangannya juga sama kayak si benda ini. Ini perumpamaan ya. Nah, ini misalnya 5 cm juga. Jadi jarak benda atau S ya, ini adalah S.
itu sama dengan S aksen atau jarak bayangannya. Karena mereka jaraknya sama. Dan berarti itu sama aja kayak sama besar. Jadi ini pertama adalah bayangannya Maya, yaitu bayangannya terletak di belakang cermin. Kedua itu jarak bendanya sama dengan jarak bayangan, yaitu atau bisa dibilang sama besar. Nah, yang ketiga adalah bayangan berbentuk tegak dan menghadap ke arah berlawanan dari cermin. Nah, bayangan berbentuk tegak kan, tegak. Mereka tegak, gak kebalik, gak kebalik ataupun apa gitu bentuk dari bayangannya. Bayangannya selalu sama dengan kitanya, sama dengan objeknya. Nah, apabila dua buah cermin datar saling membentuk sudut theta, maka banyaknya bayangan yang terbentuk menggunakan rumus N sama dengan 360 per theta min 1. Ini adalah rumus di mana kalau misalnya kalian nyari bayangan. Misalnya nih, kita ada dua bayangan lagi, dua cermin. Ini cermin 1, ini cermin 2, misalnya gitu. Gimana ya? Gini ya. Nah, saya ini cermin lah, anggap cermin. Ini cermin 1, ini cermin 2. Ya. Misalnya ada apa ya? Objek gitu. Misalnya apa ini? Objek apa gitu. Bola misalnya gitulah. Bola. Nah, ini tuh misalnya kita jadiin sudutnya itu 30 derajat. Nah, ini misalnya 30 derajat nih sudutnya. Nah, caranya gimana sih Kak untuk dapetin berapa sih bayangan yang akan kita dapat? Nah, caranya itu adalah kita pakai rumus ini. Berarti kan ini tetanya, ini teta ya. Teta itu adalah sudut antara dua cermin datar. Jadi kita bisa pakai rumus ini, itu adalah 360 per 30 dikurang 1. Nolnya coret. Nah, 36 bagi 3 berapa guys? 12. 12 dikurang 1 sama dengan terbentuk bayangan 11 bayangan. Jadi kalau misalnya biasanya banyak sih soal-soal kayak gitu di soal UN atau soal USBN kayak gitu keluar nih keluar rumus-rumus ini nih. Misalnya ditanya tetanya berapa, misalnya tetanya 60 derajat, terus berapa jumlah bayangan yang terbentuk jika dua cermin itu sudutnya membentuk sudut 60 derajat, misalnya kayak gitu soalnya. Nah, ini keterangannya, ada N itu adalah banyak bayangan yang terbentuk, dan theta itu adalah sudut antara dua cermin datar. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari cermin datar? Satu Kak. Bayangan ya, Kak? Apa? Apa yang 11-nya itu 11 bayangan gitu ya, Kak? Ya, betul. Jadi, karena gini, karena apa? Kalau misalnya ini kan segmen bagi 360 kan ini kan dari rumusnya 360 per theta dikurang 1. Nah, karena dia membentuk 30 derajat misalnya 30 derajat nih dibentuk. Terus habis itu hasilnya kan 360 bagi 30, tadi disebut teman kalian 12 ya. 12. Nah, terus bisa kita kurang 1 sama dengan 11. Itu terbentuk udah 11 bayangan. Begitu. Ada lagi yang bertanya? Itu harus selalu 360 atau bisa berubah, Kak? Selalu 360. Selalu 360. Karena kan satu putaran lingkaran itu kan 360 derajat ya. Jadi kita harus pakai 360 derajat. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut aja ya ke cermin cekung. Nah, sekarang kita ke cermin cekung nih. Cermin cekung itu bersifat mengumpulkan berkas cahaya ke satu titik atau konvergen. Kerap pula juga disebut dengan cermin positif. Nah, kalau misalnya kalian pernah lihat sendok kan, sendok itu sama aja kayak kaca kan. Soalnya dia misalnya sendok nih. Kalau aku nggak ada sendok lagi. Oke, misalnya gini, ini sendok. Misalnya kalau kalian lihat sendok nih, yang kayak gini sendoknya, set.
Nah, sendoknya sendok besi ya. Ini sorry banget gambarku ini. Ya. Ini sendok besi nih, sendok besi. Nah, ini kan pasti ada bagian kayak gininya kan di sendok itu. Ada bagian yang apa? Yang kayak gini lah. Nah, itu kalau misalnya kalian ngaca di tempat wadah sendoknya itu pasti muka kalian tuh kayak apa? Kebalik gitu, ya. Kayak kebalik gitu. Itu adalah suatu sifatnya juga. Jadi itu namanya cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin cekung itu adalah kayak beda sama cermin datar, tapi kalau cermin cekung itu dia sifatnya adalah mengumpulkan berkas cahaya ke satu titik, atau dia bisa disebut juga dengan convergent. Nah, cerminnya kecekung itu adalah cermin yang positif, ya. Positif itu maksudnya apa sih, Kak? Positif itu adalah maksudnya adalah fokusnya. Fokusnya itu selalu positif, ya. Jadi kalau misalnya cermin positif, cermin negatif itu maksudnya adalah fokusnya. Fokusnya positif atau negatif, gitu. Nah, bagian-bagian ini. Nah, jadi kan ini udah ada cermin cekung ya. Ini cermin cekung. Ini adalah depan cermin. Depan cermin ini dibagi ada 3 ruang. Ada ruang pertama, ruang 2, dan ruang 3. Nah, jadi kalau misalnya dari cermin ke titik fokus, ya, cermin ke titik fokus, ini adalah ruang 1. Ruang 1 itu adalah sebuah ruang yang terletak di antara cermin dengan titik fokus. Nah, terus juga ada ruang 2. Ruang 2 itu adalah ruang yang terletak di antara fokus dan jari-jari cermin atau pusat kelengkungan cermin. Oh ya, aku belum menjelaskan yang R itu apa dan F itu apa. Jadi fokus itu atau kita sebutnya adalah simbolnya F, itu selalu sama dengan setengah R. Ya, setengah dari jari-jari kelengkungannya gitu. Nah, sedangkan R atau jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2 kalinya fokus. Ya, 2 kalinya fokus. Jadi kalau misalnya, tunggu bentar, 2 kalinya fokus ya. Oke, jadi misalnya nih, fokusnya yang diketahui jaraknya 3 cm. Nah, berarti otomatis jari-jari kelengkungannya itu adalah 2 dikali 3, yaitu adalah 6 cm. Sebaliknya, kalau misalnya kalau misalnya jari-jari kelengkungannya itu dia diketahui 10 cm, itu berarti fokusnya itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungannya, yaitu adalah setengah dikali 10 sama 5 cm. Itu misalnya. Oke, kakak mau nanya, kalau misalnya nih, fokusnya itu jaraknya 8 cm, berarti jari-jari cermin atau jari-jari kelengkungannya berapa? 16. Oke, sekarang kakak balik. Kalau misalnya jari-jari kelengkungannya itu misalnya 12 jari-jari kelengkungannya, fokusnya berapa? 6. Oke, mantap. Keren nih. Kelas 8. Oke. Nah, ini tadi ada kelebihannya ruang 1 ya, antara lensa ke fokus. Nah, kalau bisa dari fokus ke jari-jari kelengkungan itu adalah ruang 2. Kalau dari jari-jari kelengkungan terus ke sananya lagi nggak tahu sampai berapa, pokoknya itu sampai jauh banget. Itu dasarnya adalah ruang 3. Oke, jadi di sini ada dibagi jadi 3 ruang untuk di depan cermin. Nah, untuk di belakang cermin ada 1 ruang doang nih, itu adalah ruang 4. Ya. Ruang 4 ini itu adanya cuma ada di belakang cermin.
Nah, kakak juga mau kasih trik nih. Mungkin kakak membahas sekarang aja kali ya. Kakak mau kasih trik. Jadi kalau misalnya, apa ya? Kalau misalnya nih gini, kita bayangannya, ada di depan cermin, itu pastinya adalah nyata. Ya, nyata. Tapi kalau misalnya di belakang cermin, itu dia bayangannya maya. Jadi gitu. Kalau misalnya mau cepet mau cepet tahu sifatnya tuh, kalau misalnya diketahuinya itu nyata, sorry, kalau misalnya bayangannya itu dapatnya diketahui di depan cermin itu nyata, kalau di belakang cermin itu adalah maya. Dan nyata itu, ya, kita bahas sekarang aja, nyata itu sama dengan positif. Sedangkan maya itu sama dengan negatif. Ya, misalnya kalau bisa kita dapat Negatif. ya, kalau misalnya nanti kita dapat jarak bayangannya itu misalnya -3 cm gitu. Nah, kalau udah ada -3 cm, otomatis banget ini tuh apa? Ini tuh apa? Maya, karena dia sifatnya adalah negatif. Ya, negatif. Tapi kalau misalnya 3 cm doang nih, 3 cm itu berarti nyata karena dia positif. Begitu. Nanti akan kakak lebih lanjut akan kakak bahas di bawah nanti. Oke, jadi terus ada juga sinar-sinar istimewa. Kalau kakak lihat chat dulu. Oke. Oke, kita sekarang bahas sinar-sinar istimewa. Jadi sinar-sinar istimewa itu ada 3 ya. 3 sinar istimewa. Pertama adalah sinar sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi misalnya nih, ada cahaya datang dari depan cermin. Set, ke sini dia. Dia selalu memantulkan cahayanya itu ke fokus. Selalu dipantulin cahaya ke fokus. Bukan bolak-balik, bukan sebaliknya atau ke arah R, tapi dia pas dipantulin dia langsung ke fokus. Ya, itu adalah sinar istimewa yang pertama. Yaitu sinar sejajar sumbu utama. SU itu sumbu utama ya. SU ini adalah sumbu utama ya. Sumbu utama. Oke. Sumbu utama. Nah, terus sejajar sumbu utama terus dia dipantulin lagi ke fokus. Jadi dipantulin lagi ke fokus. Ini adalah suatu sifat yang pertama. Habis nih. Oke, lanjut kita ke sinar istimewa kedua. Itu adalah sinar melalui titik fokus. Sinar melalui titik fokus kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Jadi kalau misalnya sinarnya itu datangnya dari fokus nih, sinarnya melalui fokus dulu, dia melalui fokus. Nah, itu selalu dipantulkannya tuh balik lagi ke sejajar sumbu utama. Ini sama aja kayak kebalikannya dari yang sifat yang pertama. Kalau yang pertama itu kan dia awalnya sejajarnya dari sejajar sumbu utama ya. Dari sejajar sumbu utama terus dia dipantulkan ke fokus. Tapi kalau yang sinar istimewa yang kedua, itu adalah dia datangnya dari fokus dulu, terus dipantulin, habis itu dia dipantulinnya searah dengan sumbu utama, sejajar dengan sumbu utama. Terus yang ketiga adalah sinar yang datang melalui jari-jari kelengkungan cermin atau R cermin dan dipantulkan kembali. Jadi kalau misalnya nih sinarnya datangnya dari R. Sinarnya datang dari R ya. Datang dari R, itu selalu sinarnya itu habis dipantulkan lagi ke R lagi. Dipantulin lagi ke sini. Jadi bukan di sejajar sumbu utama atau apa, tapi dia kalau dari R itu selalu dipantulin lagi. Oke? Nah, ini sifat bayangan nih.
Nah, kalau sifat bayangan, bayangan yang di belakang cermin, tadi yang kakak bilang, itu selalu maya tegak. Ya. Ini untuk di ini ya, cermin cekung ya. Oke. Kalau misalnya sifat bayangan nih, sifat bayangan di belakang cermin itu maya. Ya, sifatnya adalah maya. Kalau maya itu selalu tegak. Jadi kalau misalnya apa? Kalau sifat bayangan itu pasti ada damping-dampingannya gitu loh. Kalau misalnya bayangan di belakang cermin itu maya, namanya itu pasangannya tegak. Kalau misalnya bayangannya di depan cermin itu nyata. Nah, nyata itu pasangannya adalah terbalik. Oke. Terus untuk yang ruang benda, oh ya, satu lagi kakak lupa bilang. Yang ruang ini tuh cara misalnya menentukan bayangannya gitu. Kan kita tadi kan ada ruang satu ya. Ruang satu itu dia dari lens dari cermin ke fokus. Dari cermin ke fokus. Apa ya? Gila ini. Dari cermin ke fokus. Kalau ruang 2 itu dari fokus ke Cermin. ke jari-jari ya, jari-jari kelengkungan. Terus yang ketiga, ruang 3 itu adalah dari R, ya jari kelengkungan tuh R ya. Terus ngejung. Jari-jari kelengkungan tuh R. Nah, dari ke R ke apa ya? R dan seterusnya deh. Ya. Jadi kalau misalnya 3 itu adalah lebih dari R. Tadi sebelum. Nah, gitu, lebih dari R. Kalau ruangan 4 itu adalah di belakang cermin. Mandina. Sablonnya 2 kali. Nah, ini pasti mutlak juga ya, karena jadi ini rumus satu lagi, ruang benda itu kalau ditambahkan dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Misalnya nih, kita ada benda kita taruh di 2. Misalnya ada benda kita taruh di ruang 2 nih, saya di sini. Ya. Ada benda, ini ada misalnya benda apa gitu, ini S ya. Aku bilang S itu benda. Ada S. Nah, benda di ruang 2 ini, itu kalau kita misalnya pakai rumusnya tadi, yang R benda, salah. Yang ruang benda, ditambah dengan ruang bayangan, sama dengan 5. Jadi kalau misalnya ruang bendanya itu ada di ruang 2, terus ditambah, kita nggak tahu ruang bayangannya berapa. Ruang bayangannya berapa kita nggak tahu. Ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, jadi ruang bayangannya ini tinggal dipindahin ya. Dipindahin 2-nya ke kanan. Jadi apa kalau dipindahin ke kanan 2-nya? Minus bukan, Kak? Iya, minus. Jadi 5 minus 2 sama dengan 3. Berarti itu sebuah benda kalau ditaruh di ruang 2 itu akan ada bayangannya itu ada di ruang 3. Ya. Nah, terus yang kakak bilang kalau misalnya bayangannya di ruang 3 itu pasti nyata ya. Itu berarti bayangannya bersifat apa? Nyata. Betul, nyata. Nah, terus satu lagi. Nah, kakak bilang tadi kalau misalnya nyata itu ada temennya. Temennya apa? Kalau di depan cermin Terbalik. Ya. Jadi nyata terbalik. Nah, satu lagi nih. Nyata terbalik kalau misalnya
ruangannya itu jadinya lebih lebih gede angka ruangannya, misalnya 2, terus dia ruangan bayangannya 3. Nah, berarti kedua Diperbesar. ketiga berarti diperbesar. Diperbesar. Betul, Kak. Ya, diperbesar betul. Oke, ini bisa dilihat dari sini. Kalau misalnya ruang bayangan lebih dari ruang benda, itu sama dengan diperbesar. Tapi kalau sebaliknya, ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, sama dengan diperkecil, gitu. Jadi kayak tadi contohnya, ruang bayangannya kan tadi 3, sama tadi ruang bendanya 2. Jadi ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, jadi itu diperbesar. Nah, cara cepat ngafalinnya tuh sebenarnya gini. Jadi setiap kalian tambahin tambahin ruang benda sama ruang bayangan, itu pasti selalu 5. Misalnya kakak nanya, kalau misalnya ruang bayangannya di 1, ruang bayangannya di ruang 1, itu berarti kalau misalnya ruang bendanya di ruang 1, berarti ruang bayangannya di mana? Di ruang Ruang 4. Sekarang kakak tanya lagi. Kalau misalnya ruang bayangannya ada di 3, ruang bendanya di 3, ruang bayangannya di mana? 2. Kalau misalnya dia ruang bayangannya 3 terus di ruang 2, itu sifatnya apa? Diperkecil. Diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Kenapa nyata? Karena bayangan di depan cermin. Bayangan di depan cermin. Di depan cermin. Dan kenapa diperkecil? Karena bayangan lebih kecil dibanding Bayangan lebih besar. Oke. Bayangan lebih kecil daripada ruang benda. Gitu cara mainnya. Ya. Oh ya, kalau misalnya di ruang 1, benda di ruang 1, terus letak bayangannya di ruang 4, itu maya tegak diperbesar. Jadi yang kakak bilang, kalau misalnya maya sama tegak itu udah kayak bersampingan gitu, maya sama tegak itu selalu di belakang cermin, dan diperbesar karena ruang bayangannya itu lebih besar daripada ruang bendanya. Jadi diperbesar. Oke, ada yang mau nanya sebelumnya? Ada yang mau nanya? Tidak, Kak. Oke. Kita sekarang ke cermin cembung. Ya. Cermin cembung. Kalau misalnya, jadi cermin cembung tuh salah satu contohnya itu adalah di kaca spion ya. Kaca spion motor atau mobil. Itu cermin cembung itu biasanya berguna kalau di kendaraan bermotor gitu atau lalu lintas itu untuk jaga-jaga di belakangnya gitu. Saya di belakangnya tuh ada mobil atau enggak, ada motor atau enggak, ada orang atau enggak gitu di belakangnya. Jadi supaya kita lebih hati-hati. Nah, terus cermin cembung ini bersifat menyebarkan berkas cahaya ke satu titik. Oke, bedanya gini. Kalau misalnya cermin cekung itu dia mengumpulkan cahaya, tapi kalau cermin cembung itu menyebarkan cahaya ke satu titik atau divergen ya, divergen. Tapi tadi kalau misalnya cermin cekung, dia mengumpulkan berkas cahaya. Oh, ini yang salah sih, benar. Benar. Kalau misalnya cermin cekung itu dia mengumpulkan berkas cahaya ke satu titik. Jadi dia mengumpulkan. Jadi cahaya-cahaya itu dikumpulkan di satu titik. Terus namanya konvergen, itu di cermin cekung. Sebaliknya kalau di cermin cembung, dia cahaya-cahayanya itu disebar luas. Menyebarkan berkas cahayanya itu atau bisa disebut divergen. Nah, bedanya lagi adalah kalau cermin cembung itu biasa disebut dengan cermin negatif atau fokusnya minus. Fokusnya itu adalah negatif, minus. Beda kalau cermin cekung. Kalau cermin cekung tadi fokusnya adalah positif. Nah, ini sama. Nah, kalian lihat nggak apa perbedaannya dari di bagian cermin cembung sama bagian cermin cekung? Tata ruangnya. Tata ruangnya kebalik ya? Nah, jadi gini. Biasanya kalau cermin cembung itu biasanya fokus sama R-nya itu bukan di depan cermin, tapi di belakang cermin. Kenapa? Karena cermin cembung itu dia lebih kan dia kan cembung ya. Nih, kayak ini cembung nih.
Nah, berarti kan ini cahaya dari sini kan. Terus karena dia tuh lebih dominan tuh sebenarnya ke maya. Sebenarnya cermin cembung itu lebih dominan sebenarnya ke maya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, kalau misalnya apa? Kalau misalnya gini, kan banyak tuh kalau di spion-spion tuh ada tulisan kayak objek yang kalian lihat itu tidak sejauh dengan kalian, tidak sejauh gitulah, tidak sejauh dengan tempat kalian. Makanya kalau pas kita lihat spionnya tuh kadang-kadang jauh gitu. Kita lihat saya motor, dia padahal dekat sama mobil kita, tapi pas kita lihat spionnya ternyata dia jauh. Padahal dia dekat dekat kita gitu. Nah, itu adalah namanya sifat maya, ya. Itu banyak banget yang motornya kayak gitu tuh. Banyak benar-benar kayak gitu. Oke, ini sama ya. Ini selalu di ruang 1. Ini ruang 1, fokus ke R adalah ruang 2. R dan selebihnya itu adalah di ruang 3. Bedanya adalah total letak dari ruang 1, 2, dan 3 itu di belakang cermin, tetapi kalau misalnya ruang 4 itu ada di depan cermin. Begitu. Nah, tak cuma cermin cekung doang nih yang punya sinar istimewa. Cermin cembung pun juga punya sinar istimewa. Itu ada 3 sinar istimewa cermin cembung, yaitu pertama, sinar sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Ya. Apa bedanya sih Kak sama yang tadi sebelumnya itu? Oke, sebenarnya beda. Yaitu adalah ini kan sejajar sumbu utama nih. Saya sumber utama. Nah, tapi dia dipantulinya itu seolah-olah satu garis sama si titik fokus. Nah, gini. Nah, jadi dipantulinya itu satu garis sama si titik fokus nih. Jadi kalau misalnya ada cahaya dari depan cermin tuh dipantulinya selalu sejajar atau segaris lah dengan garis titik fokus, sehingga seolah-olah melalui titik fokus gitu. Maaf, mungkin yang lagi nyanyi mungkin di mute dulu ya. Jangan di itu. Aku izin mute ya. Satu orang tadi nyanyi. Oke. Udah. Terus yang sinar istimewa kedua adalah sinar seolah-olah melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, sama. Ini misalnya kebalikan juga tadi sama yang sifat 1. Kalau misalnya sifat 1 kan dia datangnya dari sumbu yang sejajar dengan sumbu utama. Sinarnya datang dari sejajar dengan sumbu utama. Tapi kalau misalnya yang kedua, sifat kedua itu adalah yang dia datangnya dari atasnya. Datang dari satu garis sama fokus ini, datang dari sini, dipantulin nih. Dipantulin ke sejajar sumbu utama. Ini kebalikan dari yang sifat pertama. Terus yang ketiga itu adalah sinar datang seolah-olah melalui jari-jari kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali. Ini sama banget sama yang tadi yang cermin cekung ya. Jadi kalau misalnya sinarnya itu satu garis sama jari-jari kelengkungan atau R, itu akan dipantulkan sama si cerminnya itu ke tempat tadi lagi, ke satu garis lagi. Dipantulin terus ya. Tidak dipantulkannya tidak ke sejajar sumbu utama atau ke fokus, enggak, tapi dia dipantulin ke arah sebaliknya gitu. Sifat bayangannya dari cermin cembung itu yaitu selalu maya, tegak, diperkecil. Oke. Jadi yang kakak bilang tuh, kalau misalnya kalian mungkin lagi di tempat kalian terus ada cermin cembung atau spion gitu, kalau kalian lihat objek di spion itu, kalau kalian lihat kecil, padahal itu ternyata dekat sama kalian gitu.
Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak mengenai cermin cekung atau cermin cembung? Apakah ada yang mau ditanya? Tidak. Tidak, Kak. Oke, Tidak, Kak. oke, kita lanjut ya. Oh, ini semua orang, yang lainnya boleh kok untuk kalau misalnya mau nanggapi atau gimana. Karena sih kita sama-sama belajar juga dan juga misalnya kalian ada yang apa di satu materi atau apa atau kurang jelas, kalian boleh langsung open mic aja, oke? Terus untuk rumus, nah ini pasti rumusnya rumus umum ini. Kalau hubungan antara titik fokus, bentar. Oh iya, bentar aku jawab dari pertanyaan teman kalian ya, Hani ya. Jadi Hani nanya, yang dimaksud diperkecil dan diperbesar itu maksudnya apa, Kak? Jadi gini, mungkin aku ulang dari awal lagi ya. Yang berkecil dan diperbesar apa ya, Kak? Jadi gini, kalau misalnya kita apa? Kita misalnya taruh bayangan ini kita pakai contoh cermin cekung lagi. Ya, taruh bayangannya di ruangan 2, di ruang 2 gitu misalnya. Nah, kalau misalnya tadi kan kakak bilang, kalau misal ruang benda ditambah ruang bayangan, itu sama dengan 5. Totalnya itu adalah 5. Jadi kalau misalnya kakak taruh di depan cerminnya di ruang 2, otomatis kan ruang bayangannya di ruang 3. Ya. Nah, di ruang 3 itu berarti apa ya? Nilai ruangnya itu berarti lebih besar daripada ruang bayangannya itu lebih besar daripada ruang yang di duanya, daripada ruang bendanya. Jadi kalau misalnya ruang bendanya di 2 terus ruang bayangannya di 3, itu berarti kan 2 ke 3 itu berarti semakin naik atau semakin besar, ya. Sebaliknya lagi kalau misalnya kakak taruh di ruangan 3, kalau misalnya bendanya di ruangan 3, itu bayangannya kan di ruangan 2 ya, karena total sekali lagi tadi kakak bilang ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau misalnya kakak taruh ruang benda di ruang 3, berarti otomatis ruang bayangannya di ruang 2, karena totalnya 5. Nah, pas di ruang benda 2, kan ruang benda 2 itu, ruang bayangannya itu lebih kecil daripada ruang bendanya. Jadi karena ruang bayangannya lebih kecil daripada ruang bendanya, jadi itu diperkecil. Begitu. Gimana, Hani? Ngerti banget, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Oke, kita lanjut ke rumus ya. Rumusnya itu adalah 1/F sama dengan 1/S sama 1/S aksen. Ini adalah rumus dari hubungan antara titik fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Ya, keterangannya adalah F itu adalah titik fokus. Nah, tadi kakak bilang, pada cermin cekung atau cermin positif, itu fokusnya positif. Karena bayangannya itu ada di depan cermin. Karena apa? 3 ruangannya itu 1, 2, 3 itu di depan cermin. Benar ya, Kak, Sedangkan ditulis dulu. Rumusnya boleh. oke, aku lanjutin ya. Nah, sedangkan di cermin cembung itu titik fokusnya negatif karena berada di belakang cermin. Yang mesti berada di belakang cermin itu adalah fokusnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di cermin cekung itu fokusnya itu di depan cermin. Tapi kalau misalnya di cermin cembung itu fokusnya di belakang cermin. Oh, boleh, boleh. Boleh. Tulis dulu rumusnya juga boleh. Bentar dulu ya, Kak. Ditulis dulu ya, Kak. Ya, tulis dulu nggak apa-apa. Boleh. Atau gimana aja. Ini kamu tulis sambil aku jelasin ya. Ya. Jadi, terus untuk yang S itu adalah jarak benda. Ingat, S itu adalah jarak benda. Nah, terus juga S aksen. Aksen itu yang apa ya? Kayak gini nih. Kayak gini. S aksen. Pokoknya ada kayak inilah garis di atas, di kanan atasnya si S ini. Itu S aksen itu adalah jarak bayangannya. Jarak bayangannya itu maksudnya adalah kayak tadi, misalnya kakak taruh S-nya itu atau jarak bendanya itu di ruang 2. Terus S aksennya itu di ruang 3. S aksennya itu adalah jarak bayangannya. Begitu. Oke. Terus kita ke perbesaran bayangan.
perbesaran bayangan itu adalah sama dengan H aksen per H sama dengan X aksen per S. X aksen per S ini mutlak ya. Nah, jadi M itu adalah perbesaran bayangan, H aksen itu adalah tinggi bayangan, H aksen. Kalau H itu adalah tinggi benda. Nah, terus untuk S aksen itu adalah jarak bayangan, dan S itu adalah jarak benda. Oh ya, ini ada tanda pagar gini, itu artinya adalah mutlak ya. Mutlak itu adalah bilangannya selalu positif, nilainya selalu positif hasilnya. Bentar. Oke, mungkin sambil catat juga rumusnya. Ya Kak, lagi catat dulu ya Kak. Ya, catat dulu aja. Nanti modulnya ntar aku kasih kok. Tenang aja. Iya. Oh ya, oke. Tadi nanya maksudnya mutlak apa? Jadi mutlak itu adalah kalau misalnya nih S aksen, jadi mutlak itu adalah nilainya atau hasilnya itu selalu positif. Misalnya nih, S aksennya itu misalnya 16 lah, 16. Misalnya kita perbesaran bayangan dari S aksennya misalnya 16, terus S-nya itu adalah 8. Nah, ini kalau kita mutlakin, itu 2. Ya, karena dia positif. Kalau misalnya bisa jadi gini, misalnya min 16 sama 8, terus dimutlakin. Itu min 16 sama 8 kan, kalau dibagikan 2. Nah, min 2 tuh. Hasilnya bukan min 2. Kalau udah mutlak, itu selalu positif. Jadi, min 2 itu berarti terus jadi positif adalah 2. Jadi sama aja. Jadi Berarti kalau dimutlakin tuh di ini dulu ya Kak, dibagi. Nanti hasilnya kepositifin gitu. bagi dulu. Oh iya, nanti kalau contoh hasilnya negatif baru dijadiin ke positif. Iya, Berarti hasil mutlak ini selalu positif ya, Kak? selalu positif. Nanti untuk mutlak itu nanti akan selengkapnya kalian pelajarin di SMA. Iya Kak, ini udah mau US saya. Oke. Terus untuk lensa. Nah, ini sekarang ke lensa, bukan ke cermin lagi ya. Jadi ini sekarang udah ke lensa. Lensa merupakan benda bening yang dibatasi 2 permukaan lengkung yang mampu meneruskan cahaya yang datang. Nah, lensa itu seperti kacamata nih, kacamata yang kalian yang berkacamata pakai gitu. Nah, ini jadi lensa itu dibagi ada 2, ada 2 lensa. Yang pertama itu adalah lensa cembung, yang kedua adalah lensa cekung. Kalau misalnya lensa cembung, itu dia bersifat mengumpulkan cahaya ke satu titik. Konvergen. Dan disebut lensa positif. Oke, mungkin sih kalian bingung ya. Kenapa lensa cembung itu positif, sedangkan cermin cembung itu negatif? Nah, ini adalah sebuah kebalikan. Nah, jadi kalau misalnya kalian sadar, cermin sama lensa itu adalah kebalikannya. Jadi lensa itu adalah kebalikan dari cermin. Kalau misalnya cermin cembungnya itu negatif, lensa cembungnya adalah positif. Nah, sebaliknya kalau misalnya cermin cekungnya negatif, cermin cekungnya positif, lensa cekungnya negatif, gitu. Oh Ini iya negatif. Kak. Bentar. Oke, aku jelasin dulu persatu ya. Nah, lensa cembung itu adalah bersifat mengumpulkan berkas cahaya ke satu titik atau konvergen, dan disebut lensa positif. Sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung sama dengan sifat yang dibentuk cermin cekung. Tapi dia sifat bayangan tetap sama. Tapi kalau misalnya sifat fokusnya itu beda. Sifat fokusnya saling berterbalikan. Tapi kalau misalnya sifat bayangannya sama. Sifat bayangannya sama yaitu tadi kalau cermin cekung bayangannya itu selalu nyata ya. Iya. Selalu nyata, terbalik, berkaca lebih berbesar. Nanti bisa dilihat nanti. Kalau lensa cekung itu adalah bersifat menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Dan disebut juga lensa negatif. Jadi kalau lensa cekung ini kebalikannya dari lensa cembung. Jadi kalau misalnya lensa cekung itu sama cermin cekung itu berbanding terbalik gitu. Kalau lensa cekung ini negatif, tapi kalau cermin cekungnya dia positif. Nah, tapi dia sama sifat bayangannya. Sifat bayangan itu sama. Kalau sifat bayangan di lensa cekung
itu sama dengan cermin cembung. Ada bisa ingat nggak sifat cermin cembung apa? Bentar dulu. Ada yang lain kalau mau jawab? Maya Kayak dipertegas. tegak. Maya tegak Diperkecil. diperkecil, betul. Ya. Oke, ya aku ulang lagi. Kalau misalnya lensa cembung itu berkebalikan dengan cermin cembung. Kalau misalnya cermin cembung itu negatif, lensa cembung itu adalah positif. Nih, bisa lihat ya, cermin cembung. Oh ya, ini juga beda. Kalau misalnya lensa cembung itu kan dia mengumpulkan berkas satu cahaya ke satu titik. Tapi kalau misalnya cermin cembung itu dia menyebarkan cahaya, itu juga beda. Sifat apa ya? Sifat ininya beda lah. Sifat cahayanya beda. Tapi kalau misalnya sifat bayangannya tetap sama. Sifat bayangannya beda juga. Sifat bayangannya beda sama cermin cembung. Malah sifat bayangannya itu sama dengan cermin cekung. Oke, ada yang mau nanya nggak sebelumnya? Ada yang mau nanya sebelumnya? Enggak, Kak. Yang lain, ayo jangan malu-malu, nggak apa-apa, tanya aja. Tidak, Kak. Coba yang di chat ya. Oke. Oke, aku lanjut lagi ke kondisi mata. Nah, ini kondisi mata pertama adalah mata normal. Ya, mata normal itu adalah mata normal itu bisa dikatakan itu kalau misalnya bayangannya ada di retina. Retina itu di sini ya. Retina itu di sini nih. Ini namanya retina. Yang di sininya nih. Ya, ini. Ini retina. Jadi kalau bayangannya ada di retina, pas di retina itu adalah berarti dia mata dia normal, mata normal. Nah, biasanya titik dekat pada mata normal itu biasanya 25 cm. Kalau titik dekat pada mata normal itu biasanya 25 cm. Sedangkan titik jauhnya itu tatar hingga atau infinity. Ini, salah. Infinity ya. Kalau misalnya titik jauhnya infinity atau tatar hingga, tapi kalau misalnya titik dekatnya tuh biasanya 25 cm. Nah, terus yang kedua untuk mata hipermetropi. Mata hipermetropi itu bisa dibilang mata plus ya. Kalau kata-kata kita itu adalah mata plus. Mata plus. Nah, mata plus itu adalah kondisi di mana bayangan terbentuk di belakang retina ya. Jadi dia kebablasan tuh ke belakang retina. Tidak pas di retina. Nah, mata hipermetropi ini tak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Jadi dia mata hipermetropi itu bisa dibilang rabun dekat ya. Rabun Iya, dekat. Rabun dekat. Jadi biasanya itu kalau rabun dekat tuh dia nggak bisa melihat benda yang dekat gitu. Tapi dia bisa lihat benda jauh, tapi dia nggak bisa lihat benda yang dekat. Sehingga kondisi ini juga disebut dengan rabun dekat. Terus untuk penderita hipermetropi itu dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Jadi dia butuh lensanya lensa positif. Tadi apa lensa positif apa? Lensa yang bersifat cembung. Oke, aku ulangi ya. Kalau misalnya lensa yang fokusnya positif atau lensa positif itu adalah cembung. Tapi kalau misalnya lensa cekung itu adalah negatif. Ya, Kak. Begitu. Nah, rumus kuat lensa cembung adalah pH. pH itu adalah apa ya? Kuat lensa hipermetropi. Kuat lensa hipermetropi. Kuat lensa hipermetropi itu sama dengan 100 per X min 100 per PP. Oke, ini aku kasih keterangan. Ini dalam sentimeter. Ya. Ini kalau bisa dalam sentimeter. Kalau bisa ini, Kak, tunggu bentar ya. Kalau secara keterangannya itu pH adalah kuat lensa cembung atau kuat lensa hipermetropi, ya samanya, atau cembung lah gitu, kuat lensa cembung. Kalau X itu adalah jarak benda di depan lensa. Kalau misalnya PP itu adalah punctum proximum. Punctum proximum itu adalah titik dekat mata. Jadi PP itu adalah titik dekat mata. Biasanya sih PP yang diketahuin ya.
Nah, kalau X ini jarak benda di depan lensa itu sama kayak tadi. Kayak yang biasanya 25 cm, biasanya 25 cm. Tapi terkadang nanti juga kalau di soal itu akan juga diketahui juga. Maksudnya kayak jarak benda di depan lensa 50 cm. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak kasih tahu jarak benda depan lensanya berapa, berarti kalian pakai aja 25 cm. Begitu. 100 itu dari mana, Kak? Jadi gini, 100 ini itu dia, bentar. Pokoknya 100 itu, ini kan aku bilang dalam sentimeter ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya aslinya itu 100 ini ya. Kalau 100 itu dia sebenarnya udah rumusnya, sebenarnya. Udah rumusnya. Karena udah rumusnya, jadi kita pakai 100 per X min 100 per PP. Tapi ini kalau misalnya dalam sentimeter. Nanti kalau udah kalian dapat hasilnya itu dalam sentimeter, kalian kalau misalnya ditanya ke meter, kalian bisa ubah aja ke meter. Itu adalah dibagi 100. Udah gitu aja. Oh iya, Kak. Ayo, ada yang mau nanya? Oke, maka aku lanjut dulu ke mata miopi ya. Kak, kalau nanti habis ini dikasih contoh soalnya enggak, Kak? Oh, ada dong, tentunya ada. Ada. Oh, iya. Ada, oke. Terus mata miopi. Mata miopi ini adalah mata minus. Kalau saya kata-kata itu adalah mata minus. Mata minus atau rabun jauh. Maksudnya apa sih, Kak, rabun jauh? Jadi, mata miopi ini atau rabun jauh adalah kondisi di mana bayangan terbentuk di depan retina. Jadi kalau misalnya mata normal itu di tepat di retina, hipermetropi itu lewat dari retina, dan kalau misalnya miopi itu adalah tidak pas di retina. Jadinya dia lebih di depan retina gitu, di depan retina. Jadi dia nggak sampai retinanya. Sehingga matanya itu nggak bisa lihat, nggak bisa lihat benda yang jauh gitu. Jadi namanya rabun jauh. Nah, untuk penderita miopi atau rabun jauh itu dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Lensa cekung atau negatif. Berarti kalau misalnya lensa cekung berarti pakai fokus yang negatif. Namanya mata minus. Nah, untuk rumus kuat lensa cekung adalah PM sama dengan min 100 per PR. Ya, ini tadi aku kasih tahu lagi dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter. PM itu adalah kuat lensa cekung, dan PR itu adalah punctum remotum, yaitu titik jauh mata. Oh iya, Kak. Apa? Punktum. Ada yang mau nanya sebelumnya? Tidak. Mungkin yang lain ada yang mau nanya? Kak, mau tanya dong. Ya. Tadi kan ada rumus yang ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ya. Nah, 5-nya ini tetap atau ganti-ganti? 5 itu tetap. Tetap. Oke, 5-nya Kak. tetap. Oh iya. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tadi titik jauh mata itu apa ya? Titik jauh mata itu adalah punctum remotum. Punctum remotum atau PR, bisa dibilang itu. Kak, kalau misalkan di mata yang rabun dekat itu, PP itu apa, Kak? PP. PP itu adalah punctum proximum atau titik dekat mata. Jadi titik dekat mata itu biasanya yang dicarinya gitu. Jadi PP itu apa ya? Dia pokoknya ini, dia at least dia bisa lihat matanya, dia bisa lihat benda objek yang terdekatnya itu berapa gitu, maksimalnya berapa gitu. Misalnya ada orang nih, dia menderita hipermetropi, terus dia cuma bisa lihat benda yang benda itu maksimal yang paling dekat tuh adalah misalnya 30 cm gitu. Nah, berarti punctum proximumnya adalah 30 cm. Nah, ini biasanya nanti bakalan dikasih tahu nanti. Dia titik dekat itu berapa? Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau pH di lensa cembung itu
maksudnya gimana ya, Kak? pH di lensa cembung itu adalah kuat lensa cembungnya. Kuat lensa cembungnya. Jadi kalau misalnya nih, oh ya, atau aku lupa kasih satu lagi. Untuk kuat lensa cembung itu dia satuannya dioptri ya. Satuannya dioptri. Ya. Satuannya dioptri. Jadi satuannya dioptri. Oke. Satuannya dioptri. Satuannya dioptri ya. Kalau misalnya kuat lensa. Oh ya, ini aku juga mau jelasin lagi. Maksudnya sentimeter ini adalah X-nya gitu. Jadi kalau X-nya dalam sentimeter, misalnya 25 cm, itu kalau X-nya dalam sentimeter dan PP-nya juga dalam sentimeter, itu pakai rumus yang ini aja kalau dalam sentimeter. Ya. Oh iya, Kak. Tapi kalau misalnya ini PR juga kalau misalnya sentimeter nih, misalnya sentimeter kalau misalnya PR-nya itu dalam satuan sentimeter itu pakai aja rumus yang ini gitu. Nanti hasilnya juga nggak perlu kalian ubah ke meter. Jadi kalau dikatakan sentimeter itu pakai sentimeter dengan rumus yang ini gitu. Oh iya, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Habis ini kita mau latihan soal ya. Iya, Kak. Oke, siap ya. Oke, pertama adalah pernyataan yang salah berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Tadi sifat-sifat cahaya ada yang tahu apa? Saya dapat merambat lurus, saya dapat Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan. Oke, saya dapat dipantulkan. Betul. D kenapa? D karena apa? Karena gelombang mekanik. Harusnya dia gelombang apa? Elektromagnetik. Betul. Harusnya yang benar itu adalah dia merupakan gelombang elektromagnetik. Oke. Oke jelas ya. Untuk nomor 1. Sekarang ke nomor 2 kita. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Pantulan sinar yang mengenai permukaan lempeng seng. 2. Pantulan sinar pada permukaan air laut. 3. Pantulan cahaya pada kaca spion mobil. 4. Pantulan sinar yang mengenai permukaan tanah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk pemantulan baur adalah 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4? Permukaan air laut, Kak. Karena 1 permukaannya dan 2, rata. Pak. Yang A. Yang A. Yang A ya? Ya, karena air laut bisa saja bergelombang. Tapi kalau permukaan lempeng seng, Yang D. ini yang baur ya, pemantulan baur ya? 2 dan 4, Kak. Yang D. 4. D yang D, Kak. 2 dan 4. Kenapa ya 2 dan 4? Karena apa tadi? Air laut Mukanya nggak rata. karena tidak mukanya nggak selalu rata, Kak. Betul, ya. Ingat ya, kalau misalnya pemantulan baur, itu dia permukaannya tidak rata. Tapi kalau misalnya pemantulan teratur, itu permukaannya rata. Nah, kalau 1 dan 3 itu berarti pemantulan apa? Pemantulan teratur. Teratur. Karena permukaan lempeng seng ya, lempeng seng itu permukaannya kita anggap itu kayak datar lah, rata Pak. Dia datar. Kalau permukaan lempeng seng. Tapi kalau kaca spion mobil juga datar ya, maksudnya kayak dia rata gitu. Tidak acak-acakan. Jawabannya D, 2 dan 4. D. Ya. Ketiga, sifat bayangan pada cermin datar. Ayo ada yang masih ingat? Naya tegak sama besar. Naya tegak Sama besar. sama besar. Kenapa sama besar? karena bayangan sama
Datar, Kak. Bendanya sama. Karena datar, Kak. Karena jarak benda sama jarak bayangannya sama. Betul, karena jarak benda dari jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Oh iya, Jadi, Kak. cermin datar. Jadi sama-sama besar ya, Kak? Ya, sama besar. Oke. Ada yang mau nanya mungkin? Atau kita langsung ke next soal ya? Kita langsung aja ya ke next soal. Pernyataan yang salah tentang sinar istimewa pada cermin cekung. Yang mana? Yang A betul nggak? Betul. Betul. A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Betul ya? Ya, betul, Kak. Betul. Betul. Yang B. Betul nggak itu kira-kira? Betul. Kebalikannya Ya, kebalikannya betul, kebalikannya. Yang C. Betul nggak tuh? Salah kayaknya. salah, Kak. Jadi melalui titik itu juga. Salah ini. Betul. 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 Kenapa? Karena aja kan nih kita ke atas lagi ya. Sebentar, kita ke atas lagi. Nih. Kita cermin cekung ya, cermin cekung nih. Sinar datang melalui jari kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali. Jadi gini, kalau misalnya R itu pas dia melewati R itu selalu dipantulkan kembali, dia nggak kemana-mana, dan dia tetap melewati si R. Jadi datang melewati R, terus juga pas dipantul juga melewati R. Jadi dia nggak kemana-mana, nggak ke sejajar sumbu utama ataupun ke F, dia nggak kemana-mana. Dia tetap ke R. Nah, sedangkan kita lihat di statement yang C tadi, di sentence di kalimat yang C tadi, itu titik pusat kelengkungan. Titik pusat kelengkungan itu adalah R ya. Akan diteruskan melalui titik itu juga. Jadi dia melalui titik itu juga gitu. Akan diteruskan lagi oleh titik itu juga. Sama aja. Nah, kalau yang D benar nggak? Salah ya. Sinar datang melalui titik fokus akan diteruskan melalui titik itu juga. Salah. Yang benar apa? Kalau sinar datang melalui titik fokus. Melalui titik utama, pantulkan melalui sumbu utama. Akan dipantulkan dan pantulkannya sejajar dengan sumbu utama, begitu. Ya. Yaudah terus itu aja, Dek. Oke. Agak tahu kan kamu belum ngeliatin. Nomor 5. Sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Kelengkungan cermin adalah 26 cm. Bayangan benda akan terletak pada... Oke, mungkin ini kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini misalnya nih, kita bikin cermin cekung dulu deh. Kita bikin sebuah cermin sini. Set, ya. Ini depan. Ini belakang. Oke, misalnya ini fokus. F, ini fokus. Ini adalah kelengkungan cerminnya atau R. Nah, benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Kita nggak tahu 12 cm di mana. Nah, terus kelengkungan cermin adalah 26 cm. Kalian tahu nggak 26 cm itu apa? Kelengkungan cermin. Kelengkungan cermin itu berarti R ya. Iya, Kak. R, ini 26 nih. 26. Nah, karena R 26 berarti F-nya berapa? 12. 13. 13, betul. 13. 13. Nah, terus diketahui sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cekung. Di depan ya. 12 itu berarti dia di ruang mana? Ini 1, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Di mana? Ruang 1. Di ruang 1 ya, karena 12 itu sebelum 13. Jadi di sini dia, di ruang 1. Bayangan benda akan terletak pada, kalau ini di ruang 1, berarti dia di mana? Ruang 4. Ruang 4. Ruang 4.
Ya, karena tadi apa? Karena apa? Rumusnya gimana? Ruang benda ditambah ruang bayangan. Ya, betul. Kalau misalnya di ruang 4 berarti dia ya, di sini berarti ya. Dia berarti tegak ya. Betul nggak? Tegak kan? Iya. Ya, dia tegak, betul. Dia tegak. Nah, kalau misalnya dia dari ruang 1 ke ruang 4 berarti dia apa? Diperbesar, diperkecil, apa sama besar? Diperbesar. Diperbesar. Betul. Jadi dia dari ruang 4. Oke. Next, nomor 6. Ada yang menanya nggak sebelumnya? Nggak ada, Kak. Karena juga kenapa jadi ke di ruangan 1 ya Kak, yang 12-nya tuh? Jadi, kenapa di ruangan 1? Karena kan tadi kan kita ketahui F-nya adalah 13 cm. Nah, 12 cm itu sebelum 13 cm apa setelah 13 cm? Sebelum. Sebelum 13 cm. Jadi, dia sebelum 13, berarti dia sebelum fokus. Berarti sebelum fokus ada di ruangan 1. Jadi, bendanya ada di ruangan 1. Iya. Oh iya, iya, iya. Itu yang 13-nya itu berarti fokusnya ya Kak? Ya, fokusnya. Karena kan dapetnya dari setengah R. Oh iya. Berarti setengah E itu 13, berarti fokusnya dari 13 ya Kak? Ya, betul. Oke, ada yang menanya lagi? Berarti kalau cari F itu E-nya dibagi setengah, dibagi 2 gitu. Cari. Betul, Kak. Betul. Area itu bagi 2 ya, kalau mau nyari si fokusnya. Oh iya Kak. Sedangkan sebaliknya lagi, kalau misalnya mau nyari R-nya, itu adalah 2 kali fokusnya. Begitu. Berarti kalau cari E 13 ditambah 3, contoh 2 kalinya gitu ya? Betul, Kak. Iya, 2 kalinya. Jadi 13 kali 2, sama dengan 26. Oh iya Kak. Oke, ada yang menanya lagi? Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Banyak makannya. Tunggu, kita cek chat dulu. Oke. Nomor 6. Letak benda 50 cm di depan cermin cekung. Sedangkan bayangan benda berada 25 cm di belakang cermin cekung. Nah, letak benda 50 cm. Letak benda 50 cm itu berarti S apa S aksen? Atau apa itu? S. SA. S ya. Iya. Biasa Kak itu. Karena dia adalah jarak dari bendanya. Ya, jarak dari bendanya. Terus ada bayangan nih, bayangan benda berada 25 cm. Itu berarti S aksen ya. Iya. Iya. Ya. S aksen. Karena itu adalah bayangan benda berada 25 cm, berarti jaraknya 25. Nah, kita pakai rumus perbesaran bayangan benda ya. Karena ini ditanya adalah perbesaran bayangan benda. Sorry. Perbesaran bayangan benda. Ada yang masih ingat perbesaran bayangan benda gimana rumusnya? Atau M ya? S aksen dibagi S. S aksen dibagi S. Ya. Kita kasih mutlak. Kasih pagar ya. Terus Pen bagi S. S aksennya berapa? 50 25. 25 dibagi 50. 50. Berarti 0,5. setengah. Sama dengan 0,5 kali. 0,5 kali. Betul jawabannya. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Tidak Kak. Oke, lanjut ya. Sebuah benda berada 15 cm di depan cermin cembung. Bila titik fokus cermin 10 cm, maka jarak bayangannya adalah... Oke, jadi ini mau kakak bahas atau mau kamu kerjain? Mau coba dulu nggak? Ayah mau coba dulu nggak? Coba dulu aja ya. Kalian coba dulu aja, coba ya.
Makanya kakak kasih tahu rumusnya dulu. Jadi Rumusnya, Kak. untuk rumusnya itu adalah 1/f sama dengan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Jadi kalau misalnya kita fokusnya adalah 10 cm, berarti ini adalah 1/10. Ya. Oke, ingat, hati-hati. Kita baca dulu soalnya. Cermin cembung. Kalau cermin cembung itu fokusnya apa? Negatif. 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 Jadi karena F-nya 10 berarti ini kan min 10 jadinya ya. Negatif 10 ya. Ini negatif Karena- 10 gitu. Karena fokusnya negatif, cermin cembung. 10 sama dengan Terus 1/s. S itu yang mana? 15. 15 cm. Positif atau negatif? Positif aja ya. Kalau S itu positif aja. Iya, Kak. Karena negatif cuma sih fokusnya doang. Ditambah 1/s aksen. Ini kakak lanjutin sini aja ya. 1/s aksen itu sama dengan min 1/10 pindah ruas 1/15-nya jadi min 1/15. Habis itu kita samain penyebutnya. 10 sama 15 berarti samain penyebutnya berapa? Ada yang tahu? 120. 30 ya. 30 berarti C ya, Kak. Bentar, C tunggu ya, dulu. Kak. Tunggu dulu. Ini 30 berarti ya. Nah, Iya. 30 C. 10 kali berapa yang menghasilkan 30? 3. 3. 3. Ini 3. Kalau 15 kali berapa yang hasilnya 30? 2. 2. Berarti min 3 dikurang 2 berapa? 1. 1. Min 3 Min 1. 5. Min 5. min 5 ya. Kalau misalnya kalau misalnya min 1 itu kalau misalnya min 3 ditambah 2. Tapi kalau misalnya min 3 dikurang 2 itu sama dengan min 5. 5. Min 5/30 sama dengan ini masih 1/s aksen ya. Kalau misalnya untuk cari S aksen itu sama dengan 30 dibagi min 5. Ya. Jadi dibalik, kalau misalnya kita mau nyari kalau bisa 1/s aksen sama dengan min 5/30, untuk cari S aksennya itu harus dibalik. S aksen sama dengan 30 dibagi min 5. Hasilnya berapa? Min 6. Negatif 6. Negatif 6. Nah, tadi kakak kan bilang, kalau misalnya negatif itu di mana? Di cermin cembung itu negatif di mana? Di Belakang cermin. Ya, tapi belakang cermin. B ya, Kak. Ya, cek dulu ya. Cek dulu. Cermin cembung tadi di belakang cermin itu negatif ya. Negatif di belakang cermin. Oke, jawabannya adalah betul. Negatif di belakang cermin. Jadi jawabannya adalah B. Kalau misalnya positif itu di depan cermin ya. Tadi kalau negatif itu berarti maya. Tadi yang kakak bilang negatif berarti maya. Kalau misalnya positif itu berarti nyata. Jadi karena negatif itu maya, berarti dia di belakang cermin. Jadinya kalau misalnya min 6 cm berarti sama dengan 6 cm di belakang cermin. Enggak ada yang mau tanya? Kak, satu yuk. Saya live dulu ya, Kak. Oh ya udah, oke. Ini. Oh ya, Oke. Nggak apa-apa. ya permisi. Oke. Tadi Ada kenapa- jawab. Ayo ada apa? Masih bingung kenapa tadi dibalik, Kak. 30-nya di per negatif 5. Nah, ini aku tulis sini aja ya, karena nggak buat di sini. Aku tulis sini aja. Ini misalnya gini. Ini 1/s aksen sama dengan min 5/30. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen bagi dulu aja min 5 bagi 30. Tapi jadi hasilnya gini, 1/s aksen sama dengan min 1/6. Nah, kan kita carinya S aksen, bukan 1/s aksen. Jadi kalau cari S aksen, berarti X aksennya harus di atas. Nah, berarti kita harus balik. Jadi karena X aksennya harus di atas, jadinya gini, S aksen, ini juga harus di atas. Min 6. Begitu. Jadi, sama kayak gini,
Kalau misalnya mau nyari S aksennya, berarti S aksennya harus di atas, berarti 30 juga harus di atas. Penyebutnya harus di atas gitu. Ya. Terus yang pembilangnya di bawah, jadi kayak dibalik gitu. Jadi S aksen sama X aksen per 1, ini aku jelasin aja. S aksen per 1 sama dengan 30 dibagi min 5. Jadinya S aksennya adalah min 6 cm. Begitu. Gimana, Rifa? Makasih ya. Ya. Oke. Mungkin untuk jawaban kalian tadi ada yang kurang tadi terjawab atau enggak? Tadi sama aja kayak jawaban Rifa. Oh, dari mananya ya? Oke, aku coba jelasin ulang lagi ya. 30 ini itu kita kan apa ya? Kita 30 ini itu kayak hasilnya dari 10 sama 15 tuh sama, kalau 10 sama 15 itu kalau misalnya kita kasih perkalian tuh dia sama hasilnya tuh di mana gitu. Sebenarnya boleh juga kalau misalnya kamu pengen kasih bawahnya 150. Nih, sebenarnya boleh juga kalau misalnya bawahnya itu kamu penyebutnya mau boleh kali. Penyebutnya mau boleh kali. 15 kali 10 juga boleh. Ya. Ini aku kasih cara gampangnya ya, nggak apa-apa. 15 kali 10, kamu kali 150. Nah, terus ini kan kalau misalnya kamu kali 150 dibagi 10. Jadi untuk cari yang pembilang barunya dari sini, karena dia udah 150, karena penyebutnya sama-sama udah 150, berarti untuk pembilang dari 1/10 itu jadinya 150 dibagi 10, jadinya 15 kan? Untuk dikalikan 15. ya 15, min 15. Nah, terus untuk pembilang baru dari 1/15-nya, nah kita kasih pembilang barunya itu dengan cara 150 dibagi 15. Berarti 10 kan? 150 bagi 15 berapa? 10, Kak. 10. Dikurang 10. Ini sama aja. Sama dengan min 25 ya. Min 25 per 150 sama dengan 1/S aksen. Ini aku kasih cara keduanya ya. Ini cara keduanya. Terus S aksen itu sama dengan 150 dibagi min 25. Sama dengan berapa? Ada yang tahu? 4. Min 6. Sama berarti ya. Jadi kalau mau pengen mungkin kamu masih bingung gimana, kamu boleh aja penyebutnya kamu kali aja 115 kali 10 untuk jadi penyebut yang sama gitu. Dikali silang, Kak. Beda, benar gini. Beda sama dikali silang. Kalau ini namanya kayak kali penyebutnya gitu. Bisa juga kali silang, bisa dibilang kali silang, 15 kali min 1, 10 kali min 1. Tapi yang bawahnya penyebutnya itu harus 10 dikali 15, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, Kak. Oke, soal berikutnya adalah gini. Soalnya sebuah cermin cekung jari kelengkungnya 40 cm. Sebuah benda berada 30 cm di depan cermin. Jika tinggi benda 12 cm, berapa tinggi bayangannya? Oke, jadi kalian tahu nggak S-nya berapa? S-nya? 30 cm. S-nya sama dengan 30 cm, betul. Kalau misalnya fokusnya, kalian tahu nggak berapa? 40. 40. Fokusnya, fokus. 12. Setengah dikali 40 ya. Jadi 20. ini jari kelingkungnya harus bagi 2 dulu untuk dapat fokusnya. Jadi aku cari 20 cm. Kita cari S aksen dulu nih. Ya, kita cari S aksen dulu. Ini aku kasih cara satu rumus yang ini mungkin cepet banget cara dapatnya. Itu adalah S dikali F. Ini rumus lainnya atau rumus apa ya? Rumus cepatnya gitulah. Terus dibagi sama S kurang F. Begitu. Nah, S kali F itu sama dengan 30 kali 20 dibagi 30 dikurang 20. Terus berapa ini? 100.
600 dibagi 10. kurang 60. Nah, berarti 60 cm untuk saksen. Nah, ini cara, ini aku kotaknya ini cara cepatnya sih bilang sih. Ya. Terus untuk, nah ini kan kalian masih ingat gak tadi perbesaran bayangan tuh selain S aksen per S, itu apa lagi? Sama dengan apa lagi? H aksen per H. Oke. Jadinya ini S aksennya itu kan berapa? 60 ya. 60 dibagi 20 sama dengan, ini berarti mereka mempunyai perbesaran yang sama berarti. H aksennya berapa H aksennya? Kalian tahu? H aksennya tanya, sorry. H aksennya tanya ya. Tapi kalau H-nya berapa H-nya? 12. 12. Oke. Ini Itu namanya S-nya bukannya 30 ya? Berarti H aksen itu. yang mana? S-nya bukannya 30. Oh iya, sorry. Ya. Bagus. Thank you. Makasih. Oke. Halo. Nah, ini berarti dicoret dulu aja nolnya. Nolnya coret. 6 bagi 3 berapa, guys? 2. 2 sama dengan H aksen per 12. Mereka dengan Karin. 24. Oke, ini yang menanya sebenarnya. Mungkin itu nggak ada jawabannya. Ya? Gak ada jawabannya. Kok aja sih? Mari magrib. Tunggu. 20 cm ya, per 20. Oke, ini lah. Mungkin kalau mungkin jaga-jaga juga, jangan pakai rumus langsung gini. Kita juga pakai rumusnya kayak gini. Rumus yang 1/20 itu sama dengan 1/30 ditambah 1 per S aksen. S aksennya itu berarti kita nggak tahu berapa. Terus 1 per S aksen sama dengan 1/20 dikurang 1/30. Ini berarti 600. Ini berarti 30 dikurang 20. Perkiraan. 10/600. Tunggu sebentar, guys. Oke, ini aku salah kasih soal juga. Jadi yang benar itu adalah 24 cm ya, guys ya. Jadi 24 cm yang benar. Ini bisa diralat nanti ya. 24 cm. Kalau nanti aku kasih ini juga, kasih modelnya juga. Kita ke nomor 9 dulu ya. Oke, Kak. Nomor 9. Seorang menderita rabun jauh memiliki titik jauh 2 meter. Berapakah kekuatan dan jenis kacamata yang harus digunakan? Ini sama kayak tadi. Atau rumusnya bagaimana? 1 per 100 per PR. 100 per Ini rabun jauh ya. Ini rabun jauh. M, kalau misalkan M-nya jadi 1 bukan, Kak. Nah, kalau Lalapan itu dah. negatif 100 per PR. min 100. Nah, ini harus jadi cm dulu kalau misalnya pakai atas 100. Jadinya 2 meter jadi di sini meter berapa? 200. 200 cm. Bagi 200 cm. Jadinya min setengah dioptri atau sama dengan min 0,5 dioptri. Nah, kalau misalnya rabun jauh pakai lensa apa? Iya, lensanya pecah gelem. Oke, kalau misalnya rabun jauh itu pakai lensa cekung ya. Ya murah, ya gede. Rabun jauh itu pakai lensa cekung. Wis gak apa-apa. Kalau misalnya rabun dekat pakai lensa apa? Lensa cembung. Lensa cembung.
Cembung. Jadi kalau misalnya rabun jauh itu lensa cekung, para dia negatif ya, fokusnya negatif, atau lensa negatif. Kalau misalnya lensa cembung adalah lensa positif, jadinya dia buat hipermetropi atau rabun dekat. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10. Coba terakhir ya. Jalannya cahaya serta lensa kacamata yang tepat bagi penderita hipermetropi ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau hipermetropi itu dia di tempat di lensa atau di mana tuh? Hipermetropi. Tempat lensa atau Di belakang, Kak. di belakang lensa berarti ya? Kalau di belakang lensa berarti di mana nih? Yang di antara empat ini? 3, betul. 3. Dan lensa kacamatanya adalah lensa hipermetropi adalah lensa cembung. Masa? Nanggung kurang titik. Terus gini ya sih nanggung. Oke, mungkin ada yang mau tanya sebelumnya? Ada yang mau tanya tentang materinya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Oke. Oke, kita sekian untuk materi pada hari ini. Semoga kalian suka dengan materinya. Dan mohon maaf juga jika kakak ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga bisa dimaklumi karena kakak juga manusia dan manusia kita sama-sama belajar. Oke. Semoga kalian tetap senang belajar di berilmu. Dan sebelum kita menutupi pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kabar yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Nanti untuk modul nanti akan kakak kasih ya. Ya. Oke, Kak. Itu live ya. Ya. Terima kasih, Kak. Kamu nggak diundang, Jola.